Masuk Poltekkes sebenarnya itu adalah salah arah sih dan salah tujuan sebenarnya. Poltekkes itu coba-coba. Serius. Jadi ibunya ini kan sangar tuh, sangar, habis itu killer juga. Jadi waktu saya senyum, Gitu loh, jadi kayak kampus nih bangga punya mahasiswa kayak kalian, gantian. Masa cuman kalian yang bangga punya kampus gitu, jadi berprestasi lah. Makasih. halo, nama saya Ahmad Rosyid Aladha. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fatimah. Perkenalkan, nama saya Rima Nur Fadila. Halo, perkenalkan nama saya Mega Sylvia. Halo guys, perkenalkan namaku Elita Aldaria. Aldaria. Nama panggilannya siapa? Elita, maunya Selena, tapi boleh dipanggil Selena. Nama panggilan saya biasa dipanggil Rima. Saya biasa dipanggil Rosyid, tapi teman-teman biasanya manggilnya Ocit. Tapi saya tuh kurang suka dipanggil Ocit karena kesannya tuh kayak imut-imut gitu kan. Sedangkan saya tuh kayak nggak imut gitu, jadi kayak ya sudahlah, baiknya Rosyid juga, artinya juga bagus sih. Nama panggilan ya? Kalau orang yang baru kenal saya memanggil saya Mega. Tapi kalau orang, ini agak jorok ya panggilannya. Jangan ketawa. Saya biasa dipanggil Fatimah. Saya dari Prodi D3 TLM, Teknologi Laboratorium Medik. Teman-teman mungkin biasa kenal disebut dengan analis kesehatan. Saya dari Prodi SKR Kebidanan. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan. Dari Prodi D3 Keperawatan. Edit ya. D3 Kebidanan Samarinda tahun 2018. Karena orang tua yang minta, jadi terpaksa. Karena negeri murah, terus terjamin. Karena kan Poltekkes di bawah naungannya Kemenkes gitu ya, jadi kan pasti bagus nih kampusnya. Sebenarnya diterimanya di situ. Poltekkes itu coba-coba. Serius. Masuk Poltekkes sebenarnya itu adalah salah arah sih dan salah tujuan sebenarnya. Sitologi dan histologi. Mata kuliah komunikasi kebidanan karena saya banyak bacot. Mata kuliah gawat darurat, soalnya saya suka yang darurat. Karena jurusan saya kebidanan ya, mungkin kalau mata kuliah mungkin lebih ke kehamilan, maternitas, terus kesehatan anak, bayi ya. Kalau mau dibilang disukai ya disukai semua, mau nggak mau kan, karena kan yang dipelajari ya memang itu aja, nggak jauh-jauh dari ibu hamil, ibu dan anak. Kalau mata kuliah yang paling disukai itu keperawatan medikal bedah, karena itu satu-satunya. Sebenarnya nggak cuma itu sih, ada maternitas sama ada keperawatan anak. Karena itu kayak dia tuh kayak real banget gitu loh, kayak apa yang kita pelajari itu apa yang ada di dunia nyata tuh sama gitu loh. Ini sebenarnya ada dua nih. Kalau yang versi selama mengajar itu paling suka saya sama Ibu Dr. Hilda, karena dengan beliau tuh kayak enak aja gitu, rame aja dan asik juga. Terus kalau misalnya dosen yang versi kayak yang lebih humble dan enak itu Ibu Wina, karena beliau itu kayak keibuan banget. Bu Dini, alasannya ya karena dia PA saya. Dosen favorit saya Bapak Nurs Lukmanul Hakim, sarjana keperawatan, magister keperawatan, karena bapaknya wali kelas saya. Sarannya Bapak. Sama Bu Dwi Hendriani karena beliau itu kayak bidadari, baik banget, penyayang, penyabar. Dibilang dosen terfavorit di kampus ataupun di jurusan tidak ada sih, karena semua dosen itu favorit bagi kakak, karena setiap dosen itu memberikan pelajaran penting dalam hidup kakak. Tuh murah senyum, apalagi ya, cantik lagi. Ngikutin kata-kata Bu Jasma. Jadi Bu Jasma sering kan akhir-akhir ini ngasih tahu buat sering-sering minum susu beruang, sering-sering makan telur bebek. Itu habis itu saya suka ngulangin aja, tapi beliau ketawa aja padahal sebenarnya saya ngolos. Waktu maba
itu 1 bulan setelah 2 minggu setelah ospek itu kemarin sempat ikut lomba gitu kan. Jadi ikut 3 seleksi lomba nasional itu alhamdulillah lolos semua. Ospek tuh, ospeknya mudah dan menyenangkan. Gak bisa lupa saya. Cocok. Ospek kali ya. Jadi kakak dulu ada nama dosen itu mungkin teman-teman tahu Pak Ari. Saya sebut namanya Pak Ari. Beliau itu dosen yang sangat disiplin, terutama disiplin waktu. Jadi hari itu pelajaran beliau mendadak dan kakak itu lagi posisinya di kos lagi tidur, sudah lepas seragam. Jadi teman-teman kakak pada chat katanya Pak Ari tiba-tiba masuk. Itu bayangin kakak lari dari lantai 1 ke lantai 4 dan beliau sudah duduk di dalam. Nggak tahu itu momen paling tak terlupakan sih. Hal memalukan. Saya nggak pernah mengalami hal memalukan di depan dosen. Kalau di depan teman saya iya. Nggak tahu sih ini di depan dosen atau enggak, cuman kan lagi nge-zoom nih. Kalian pasti pernah juga ngerasa pede banget nih, dikirain zoomnya udah selesai gitu kan. Di depan dosen, kalau dibilang hal memalukan sih, alhamdulillah untuk saat ini tidak pernah sih ya. Sudah, pede tuh, narik jilbab, syah. Wah, aurat, teriak lagi ke adek, sudah. Ternyata belum off cam dan on cam, cocok, mantap ya. Jadi ibunya ini kan sangar habis itu killer juga. Jadi waktu saya senyum kayak oh asik nih gitu karena pelajarannya kan mata kuliah yang saya sukai juga. Nah ternyata disangka beliau itu saya tuh kayak ketawa, jadi tuh langsung ditegur di tempat itu juga. Dimarahi dosen gara-gara PKL kemarin. Kalau momen terindah, yang pertama tentunya selama 4 tahun itu banyak kenangan sama teman-teman D4. Karena kan kita tuh sistemnya kayak belajar reguler itu kan bareng-bareng terus. Jadi kayak berasa sekolah lagi dan itu banyak banget kenangannya. Yang kedua, itu pernah cinlok sama teman sekelas selama 4 tahun lebih dan nggak pernah kebalas. Kalau yang ketiga yang bikin momen yang tidak bisa terlupakan, ini sebelumnya kan saya tuh kayak orang yang insecure, kayak orang yang tertutup gitu kan, pemalu. Tapi ada satu kata-kata dari pasien saya, waktu itu beliau hamil, waktu pemeriksaan ANC. Terus bilang gini, semoga anak saya bisa kayak masnya gitu. Itu kan sesuatu yang kayak mendalam banget kan. Jadi dari situ saya tuh kayak percaya diri bahwasanya ini ada loh orang lain yang pengen jadi kayak seperti saya. Kenapa saya tuh malu-malu dan tertutup gitu untuk diri saya sendiri. Jadi dari situ sih yang bikin pengalaman tidak terlupakan. Saya ospek pas LDKM, ya Allah merdeka, selesai. Momen kedua, mungkin momen-momen kuliah offline sih. Semenjak online gini kan jadi itu hal yang dirindukan. Momen ketiga, belum terjadi tapi semoga terjadi pas wisuda. Masya Allah. Ya, semoga jadi wisuda ya guys. Yang pertama ngisi acara di Perlimakas regional, terus yang kedua jadi wapres BEM, terus yang ketiga jadi ketua kelompok besar PKL karena itu cuma 10 hari PKL, gila sih. Momen terindah, PPSM, Ormis, LDKM. 3 kegiatan yang selalu ada di Poltekkes. Sebenarnya itu hal yang luar biasa sih dan sangat terkenang di dalam hidup. 3 momen. Kepanitiaan, pasti. Terus yang kedua, aspek. Yang ketiga, dinas sih. Kalau misalnya kami dinas itu, kami senang dinasnya, tapi nggak sama laporannya. Pernah, tapi tersampaikan dong. Pernah cinlok? Alhamdulillah tersampaikan. Kalau cinlok nggak pernah sih karena saya sibuk betul dengan dunia organisasi dan kampus. Jadi untuk suka ke orang nggak kepikiran dah. Nggak ada. Udah diungkapkan. Tapi gini, tapi sedihnya tuh ini sebenarnya sedih banget dan Nah, dari sekian banyak pertanyaan sebenarnya kakak tunggu pertanyaan seperti ini. Tetap semangat,
Terus itu Kalau dilihat dari ospeknya nih ya, walaupun dilihat dari depannya aja, kayaknya nih bagus gitu ya, vokal, berani menyampaikan pendapat nih gitu. Semoga hal itu bisa berdampak positif nih kan, karena menyampaikan kritik dan saran, semoga itu bisa membangun Poltekkes. Pesan buat adik-adiknya tentunya belajar yang tekun, yang rajin, karena itu nanti benar-benar dipakai waktu kita sudah terjun ke dunia kerja. Jadi untuk adik-adik kakak untuk yang selanjutnya, baik di TLM ataupun jurusan lainnya di Poltekkes Kaltim, jika kalian ingin menyerah untuk saat ini, janganlah, karena di luar sana banyak orang yang ingin berada di posisi kalian saat ini. Buat kamu, weh. Kalian yang bikin bangga kampus gitu loh. Jadi kayak kampus nih bangga punya mahasiswa kayak kalian. Gantian, masa cuman kalian yang bangga punya kampus gitu. Jadi berprestasi loh. Pokoknya semangat. Kalau misalnya capek, boleh ngeluh, boleh menyumpahi siapapun itu ya. Tapi jangan sampai ketahuan orangnya. Nanti dihukum. Semua orang, apalagi untuk kita mahasiswa yang beda-beda jurusan itu punya struggle masing-masing kan. Entah itu karena Nyerah. Ini nyerah dalam artian pengen out gitu dari kampus. berpikir buat nyerah. Ada aja sih, namanya juga mahasiswa pasti sering kan ngedumel kayak capek banget sih kuliah, baru selesai satu tugas ini udah disuruh ngerjain tugas ini lagi. Oke, kalau misalnya pengen nyerah, itu dulu pernah, tapi nggak terlalu banget sih. Karena kan waktu awal masuk ke perawatan tuh kayak, aduh ini kayaknya pelajarannya banyak hafalan-hafalan, sedangkan saya tuh hafalan tuh paling lemah gitu kan. Jadi kayaknya nggak bisa nih, tapi ternyata selama waktu awal-awal, waktu masih maba itu ternyata bisa aja ngikuti perkuliahannya gitu. pasti pernah berpikiran untuk kuliah nggak selesai-selesai, tapi orang tua udah menuntut banyak hal gitu. Pernah dalam keadaan seperti itu, tapi Pernah Kak, kayaknya hampir setiap hari pengen nyerah aja bawaannya. Yang bikin bangkit lagi, udah bayar SPP soalnya, sayang. Itu sih. diingat lagi kalau misalnya kalian nggak kuliah, kalian nggak lulus, terus perjuangan orang tua kalian yang sebelum-sebelumnya gimana? Itu sih yang buat saya jadi lebih kayak, ayo dikit lagi kok, dikit lagi. Walaupun sakit ya nggak apa-apa. Alhamdulillah untuk saat ini karena sering terbentur, dan kemudian terbentuk. Jadi jika kalian biasa terbentur, kalian akan suatu saat akan terbentuk. Jadi di saat kalian sudah sering terbentur mentalnya, untuk jadi menyerah, kalian nggak bakalan pernah berpikir untuk bisa pada titik untuk mau menyerah. Karena kalian sudah terbiasa terbentur nih. Jadi dengan sering-seringlah terbentur, biar mental kalian semakin kuat. Kayak gitu, karena sebuah intan yang bernilai harganya hasil dari goresan-goresan indah. Seperti itu. Oke. Aduh capek aku. Sudahlah. Selesai. Terus, dadakan closingnya.